Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Taqratus Sadidah yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan ini bagian yang ke-37, masih di pembahasan tentang najis. Ini katakan an-najasa allati tadhuru bil istihala. Pembahasan tentang najis yang bisa menjadi suci lagi dengan perubahan. Yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa yang dinamakan najis ini tidak bisa dijadikan suci kembali. Ya, kecuali ada 3 hal najis yang bisa dijadikan suci dengan perubahan. Nah, kemudian kalau mutanajis adalah benda yang tadinya suci terkena najis. Nah, ini bisa disucikan tergantung, dan cara mensucikannya tergantung dari jenis najisnya, mukhafafah, mughalladhah, atau mutawassithah. Jadi tidak bisa kita mensucikan ainun najasah atau najisnya. Benda najis itu tidak bisa disucikan kecuali 3 ini. Nah, kayak mensucikan kencingnya, kencing tidak bisa. Tapi kalau benda yang terkena kencing, nah ini bisa disucikan. Sarung terkena kencing, kain terkena kencing, nah ini bisa disucikan. Karena itu namanya mutanajis, bukan najis. Nah, kemudian dikatakan al-istihalah, makna istihalah ini inggilabus syai', perubahan sesuatu. Yang dimaksudkan adalah tahawwuluhu min sifatin ila sifatin ukhra. Berubahnya dari sifat yang satu ke sifat yang lain. Ini dinamakan istihalah atau perubahan. Fatadhuru bil istihalah ba'dun najasat allati la tadhuru bil ghasli. Fatadhuru, maka menjadi suci dengan perubahan. Sebagian najis-najis yang ada 3 di sini. Allati la tadhuru bil ghasli, yang tidak bisa disucikan dengan basuhan, dengan dicuci. Jadi najis ini tidak bisa disucikan dengan dicuci, tapi bisa berubah menjadi suci dengan perubahan. Perubahan karena sesuatu. Nah, kemudian yang pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamr. Dan sudah kita pernah bahas di 2 episode sebelumnya tentang apa itu khamr. Idza takhallalat binafsiha, kalau berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Karena cuka itu suci. Ya. Jadi cuka itu hukumnya adalah suci. Tapi sebelum menjadi cuka biasanya menjadi minuman keras dulu. Ai tahawwalat min sifatil khamriyah allati sifatil khalliyah biduni idhafah ai syai'in 'alaiha. Jadi berubah dari khamr, ya, dari minuman keras, ila sifatil khalliyah, ke sifat cuka, biduni idhafah ai syai'in 'alaiha, tanpa dicampur dengan apapun, bahan kimia atau apalah. Ini kalau memang khamr berubah dengan sendirinya menjadi cuka, menjadi suci. Beda kalau misalkan ada orang mau bikin cuka. Nah, selama proses membuat cuka itu baik dengan ragi, dengan apa segala macam, itu melalui etapa-etapa atau tahap-tahap khamr dulu, kemudian baru cuka. Ini tidak masalah. Karena memang niatnya untuk dibikin cuka. Beda dengan ini niatnya khamr, cuman mungkin karena bagaimana tahu-tahu berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Mungkin karena cuacanya atau gimana, wallahu alam, tapi yang pasti terus kemudian berubah menjadi cuka, maka hukumnya suci kembali. Nah, hukumnya menjadi suci. Nah, kemudian seperti dikatakan di dalam Zubat. Zubat mengatakan wa tadhurul khamru idza takhallalat binafsiha wa in ghalat aw nunkilat. Dan menjadi suci khamar itu idza takhallalat, kalau menjadi cuka, binafsiha, dengan sendirinya tanpa dikasih benda-benda apapun, wa in ghalat aw nukilat, walaupun mendidih. Ya, karena mungkin fase apa gitu terus dia mendidih, kemudian mereda lagi, atau membusa, ghalat membusa, au
nugilat atau dipindahkan tempatnya ke tempat yang lain. Ya, cuman itu aja, tidak masalah. Nah, kemudian intinya tadi benda najis, benda khamar itu najis, bisa menjadi suci kembali kalau misalkan berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa memakai bahan-bahan yang lain, tanpa memakai sesuatu yang lain seperti bahan-bahan kimia ataupun ragi mungkin atau apa. Karena kalau memakai itu maka tidak suci, tetap najis walaupun berubah menjadi cuka tetap najis. Beda lagi seperti yang anak ulang tadi, beda kasus kalau misalkan memang orang ini tujuannya bikin cuka, tapi prosesnya melewati khamar dulu baru kemudian menjadi cuka. Nah, itu tidak masalah. Walaupun dengan ragi mungkin atau dengan bahan-bahan kimia yang lain. Kemudian yang kedua jildul maitati idza dubigha. Jildul maitah, kulitnya bangkai binatang, idza dubigha kalau disamak. Makna dabakh di sini, maknanya samak di sini, izalatu fadalatil jilid ufunatihi biharrifin, ay bi syai'in ladhikh kal gard wasyayb wasyabbi wa qusyur rumman walau kana najisan kadzarakil hammam fayadhuru zahiruhu wa batinuhu. Nah, makna dabakh di sini atau samak di sini maknanya apa? Maknanya menghilangkan fadalatil jilid, kotoran-kotoran atau sisa-sisa daging atau sisa-sisa darah di kulit. Ya, sisa-sisa darah atau di kulit yang bakal bau busuk nantinya kalau dibiarkan atau terkena air bakal busuk ini. Biharifin dengan sesuatu yang sifatnya panas. Sesuatu yang sifatnya panas. Seperti apa? Seperti karat ini buah akasia. Apa namanya buah akasia? Mungkin satu buah akasia itu kalau nggak salah cemara ya. Yang walhasil yang bisa menghilangkan, kalau digosokkan itu bisa menghilangkan sisa-sisa daging dan darah di kulit. Wasyabbi, syabbi ini tawas. Sawas juga bisa. Wa qusyur rumman, dan kulitnya delima. Tapi ini jarang kita pakai itu. Kalau di Indonesia makainya kan pakai garam lah. Garam gerasak. Ya, garam gerasak. Bukan garam yodium. Walau kana najisan. Walaupun yang dipakai itu benda najis. Misalkan apa? Kadzarakil hammam. Seperti kotorannya burung merpati. Burung dara. Kotorannya dipakai untuk membersihkan sisa kulit, sisa daging dan sisa darah di kulit binatang yang mati dengan bangkai tadi, maka bisa. Tapi fayadhuru dhahiru wa batinu, maka ketika sudah didabah, sudah disamak, hilang kulit di kulitnya tersebut sudah tidak ada sisa daging dan sisa darah, ya, sudah dibersihkan semuanya, maka ini berubah menjadi mutanajis. Tinggal dicuci dengan air, maka berubah menjadi suci. Kalau sudah suci, maka boleh dipakai untuk sholat. Misalkan pakai pakai dompet dari kulit yang sudah disamak, kulit binatang-binatang yang misalkan buaya atau apa boleh. Atau misalkan memakai sabuk dari kulit ular misalkan, itu juga diperbolehkan. Nah, kemudian dhabitul jilid alladzi yadhuru bid-dabakh. Kulit yang bisa menjadi suci dengan samak itu yang dimaksud kulit seperti apa? Alladzi najusa bil maut, yang najis dengan matinya binatang ini. Yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau ada binatang yang mati bukan dengan sembelihan syar'i maka dia menjadi najis seluruhnya. Kecuali kulit kalau disamak. Ai sara bisababil maut najisan. Ya, jadi binatang yang halal dimakan tapi mati bukan dengan sembelih syar'i. Atau binatang yang haram dimakan walau disembelih dengan sembelihan syar'i, dua-duanya menjadi bangkai dan semua bagian tubuhnya menjadi najis termasuk kulitnya. Nah, kecuali disamak tadi kulitnya menjadi suci lagi. Nah, kemudian dikatakan fala yadhuru jildul kalbi wal khinzir. Tapi kalau kulitnya anjing dan babi tidak bisa menjadi suci walaupun sudah disamak.
linajasatihima qoblal maut. Karena apa? Karena najisnya kulit anjing dan babi itu sebelum dia mati pun sudah najis. Beda dengan binatang-binatang selain anjing dan babi, waktu hidupnya mereka tidak najis. Kulitnya tidak najis. Kita ngelus-ngelus macan, ya kalau berani sih. Ngelus-ngelus apalah, pokoknya semua binatang, kucing lah. Kucing kita tidak masalah. Cuman kalau dia mati, maka jadi bangkai dan najis semuanya. Kita pegang najis. Nah, kemudian kecuali anjing dan babi. Karena anjing dan babi kulitnya itu sudah najis sebelum mati. Jadi sebelum mati pun sudah najis anjing dan babi. Kemudian dikatakan alamatut thahara jild ba'da dabakh. Tanda-tandanya suci, tanda telah sucinya kulit setelah disamak. Itu tandanya seperti apa? Dikatakan biwusulihi ila halati bihaitsu law nuqi'a fil ma'i lam ya'ud ilaihin natn. Dengan kalau misalkan kulit ini direndam di air, maka dia tidak akan berbau bangkai, tidak akan berbau sisa kulit atau sisa daging dan sisa darah yang ada di kulit tadi, jadi sudah bersih. Ya, cuman mungkin baunya akan lama menjadi bau benda yang memang direndam pakai air, tapi bukan bau busuk. Ya, karena kalau bau busuk itu berarti masih bangkai kan. Tapi kalau sudah bersih dari daging dan darahnya, karena yang menjadikan bau busuk itu kan daging dan darahnya, maka hukumnya menjadi suci kembali dan bisa dipakai untuk apapun. Seperti dikatakan di dalam Zubat, wajil tumaitatin siwa khinziri bar wa kalbin in yudbah bihirri fin tahar. Nah, itu dua hal yang asalnya najis maka menjadi suci, atau asalnya najis berubah menjadi suci. Kemudian yang terakhir dikatakan wama sara hayawanan, yang berubah menjadi hewan. Sebetulnya bukan berubah menjadi hewan, tapi hewan yang muncul dari benda najis. Kadud alladhi yakhruj min jifatil hayawan al-jismi ba'dal maut. Fa innahu yakhruju min jifati najisatin. Seperti cacing atau belatung. Nah, seperti belatung. Belatung yang keluar dari bangkainya binatang. Bangkai binatang. Al-jismu ba'dal maut. Ya, maksud jifah di sini, bangkai di sini adalah badan setelah mati. Ya, bangkai. Dari bangkai itu keluar binatang belatung tadi. Nah, belatung ini hukumnya adalah suci. Tapi haram dimakan karena menjijikkan. Tapi suci dalam arti kalau ke tubuh kita tidak najis. Fa innahu yakhruju min jifati najisatin. Karena dikatakan kenapa bisa berubah menjadi suci? Karena dia keluar dari benda najis, yaitu bangkai tadi, keluar dari benda najis, maka menjadi suci binatang ini. Nah, aslinya kan binatang ini sebetulnya bukan tumbuh dari daging atau dari bangkai tadi, tapi ada binatang-binatang yang naruh telurnya di sana, atau mungkin ada sel-sel telur yang ada di bangkai tadi terus kemudian netes. Ya, bukan muncul dari binatang itu kan aslinya, tapi dari luar yang memasukkan telurnya ke situ. Yang memasukkan mungkin kupu atau apalah atau kumbang atau bagaimana, yang memasukkan telurnya ke sana, kemudian dia netes, keluarlah binatang-binatang belatung-belatung tadi itu. Nah, belatungnya hukumnya suci, tapi haram dimakan karena menjijikkan ya pasti. Wa ba'duhum yazidu minan najasat allati tadhuru bil istihala, dan sebagian ulama menambahi lagi najis yang bisa berubah menjadi suci dengan perubahan. Bukan disucikan dengan basuhan, tapi menjadi suci dengan perubahan. Seperti apa? Inggilab dam labanan wa maniyan wa alaqah wa mudghah. Berubahnya darah. Ya, darah berubah menjadi susu. Atau mani. Atau alaqah, berubah darah ini menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah di janin. Ya, karena proses janin itu ketika nutfah, kemudian setelah itu alaqah, kemudian mudghah. Jadi nutfah, proses pembuahan, kemudian menjadi segumpal darah,
selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging tanpa bentuk selama 40 hari, kemudian baru berupa janin yang lengkap pakai tangan dan sebagainya itu. Setelah umur janin 4 bulan, Allah meniupkan roh atau menghidupkan janin tersebut. Itu sesuai dengan hadis sahih, hadis Nabi Muhammad SAW. Nah ini suci semua, ini kan dari darah asalnya, tapi ini suci semua. Atau wa inkilab damit dhabbiyah miskan wa ghairu dzalik. Atau berubahnya darahnya kijang yang berubah menjadi mesik. Jadi mesik itu, ya, minyak mesik yang kita kenal mesik itu dari darahnya kijang di darah perutnya. Jadi kijang itu ketika lari, dia melukai perutnya dengan kaki. Nah lukanya ini akan membengkak dan membuat semacam kantong darah yang berisi luka, darah yang berisi luka di perutnya tadi. Subhanallah, ini suatu saat akan copot. Nah ketika dia jatuh, bahunya darah yang di dalam ini sudah berubah menjadi mesik. Jadi darahnya tadi sudah berubah menjadi mesik dan baunya wangi. Nah, karena itu sulit maka harganya mahal. Mesik yang asli itu harganya mahal, tapi yang KW-KW kan bisa aja dibikin mirip-mirip baunya seperti itu, bisa aja. Tapi yang asli ini mahal memang. Mahal. Nah ini menjadi suci. Atau juga ada yang mengatakan kotorannya ikan paus, ada yang mengatakan maninya paus, ambar namanya. Itu juga menjadi suci. Ada yang mengatakan kotorannya, kalau maninya jelas suci ya. Ada yang mengatakan itu kotorannya paus, wallahu a'lam, atau cairan yang keluar dari perutnya paus. Itu namanya ambar dan itu suci. Nah, ini sedikit banyak hal-hal yang najis, benda asal hukumnya itu adalah najis, berubah menjadi suci dengan perubahan. Nah, yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa semua benda najis itu tidak bisa disucikan. Kecuali ada 3 hal ini. Dan kemudian ada tambahan oleh ulama, tadi yang sudah kita sebutkan seperti susu dan lain sebagainya yang asalnya dari darah kemudian berubah menjadi susu, menjadi alaqah dan mani dan juga lain sebagainya termasuk mesik tadi. Nah, berubahnya ini dengan sendirinya, bukan berubahnya dengan paksaan kita atau dengan campur tangan kita. Nah, kalau misalkan berubahnya dengan campur tangan kita, maka hukumnya tetap najis. Nah, kecuali kayak cuka tadi, kecuali orang ini memang sengaja membuat cuka dari peraman, cuka dari apel mungkin, atau cuka beras atau gimana, dilakukan proses kimiawi, yang prosesnya ini pasti melewati khamr, kemudian berubah menjadi cuka setelah itu. Nah, kalau ini tidak masalah. Dan memang tujuan awalnya bukan untuk membuat khamr, tapi untuk membuat cuka, walaupun jadi khamr dulu kemudian jadi cuka. Beda dengan khamr betulan, memang khamr niatnya bikin khamr, tahu-tahu berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Nah ini, tapi kalau berubah menjadi cuka karena ditambahi dengan benda-benda lain, maka tidak menjadikan kesuciannya, tetap najis hukumnya, tetap dihukumi khamr dan najis. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah binallah fa kana fi dinil hadikum salih wa man asafna salihun sallallahu alaihi wa sallam. Hadatun Nabi al-Fatihah.